Pada video kali ini, kita akan membahas tentang cosine distance, atau sering juga kita mengenalnya sebagai cosine similarity. Jadi kita bisa menghitung similarity, kemudian menghitung distance dengan pengurangan dari 1. Nah, cosine distance atau cosine similarity di sini sering sekali digunakan untuk perhitungan untuk menghitung jarak antara dua buah teks terutama. Nah, mengapa digunakan untuk teks? Nanti akan kita bahas. Cosine distance atau cosine similarity bisa kita ilustrasikan di sini. Misalkan kita memiliki dua buah data point di sini. Nah, cosine distance itu seperti apa? Dari dua buah data point di sini, kita bisa menarik sebuah garis. Anggap saja ini garis lurus ya. Dan juga garis ke sini. Atau kalau kita bicara data point ini sebagai sebuah vektor, maka dia jelas sebuah vektor yang memiliki arah demikian. Kita menganggapnya sebagai sebuah vektor. Nah, dari dua buah vektor ini yang mengarah ke data point yang kita maksud, kita bisa mengetahui ada sebuah sudut di sini, sebut saja misalkan alfa atau theta. Ada sudut theta di sini. Nah, cosine distance atau cosine similarity itu pada dasarnya adalah nilai cosine dari sudut ini. Jadi ini theta, makanya cosine similarity adalah cosine dari sudut theta. Jadi cosine dari sudut ini adalah similarity. Mengapa kita bisa menganggap seperti itu? Kita ingat bahwa cosine dari 0 radian ataupun 0 derajat itu nilainya adalah 1. Dan kalau kita melihat dari gambar, cosine 0 derajat atau 0 radian itu berarti garis ini, garis antara yang atas dan bawah ini adalah menyatu. Dengan kata lain, dua buah titik ini, titik A dan B, ini akan menjadi satu garis dalam satu vektor. Dan ini bisa menjadi satu ukuran bahwa A dan B itu adalah sama atau similar ya. Similar. Nah, sedangkan kalau kita tahu bahwa cosine dari 90, kalau kita pakai degree ya, 90 derajat, itu adalah 0. Dengan kata lain, nilai maksimum dari cosine similarity itu adalah 1 ketika dua buah titik ini berada dalam satu garis. Dan nilai minimumnya adalah 0 ketika sudut 90 itu terjadi di antara dua buah vektor. Atau misalkan kita sebut saja, misalkan B-nya ada di sini, kemudian A-nya ada di sini. Jadi A dan B ini saling tegak lurus terhadap nilai originnya 0,0. Ini berarti nilai cosine-nya 0, dan dia berarti bahwa dua buah data ini sangat tidak sama, atau distansnya paling maksimal untuk ukuran cosine di sini. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, kalau cosine distance atau cosine similarity, ini kalau kita bicara cosine similarity berarti kita menggunakan cosine theta, kalau misalkan distance berarti tinggal 1 minus cosine theta, karena nilai maksimumnya adalah 1. Nah, pertanyaan di sini adalah, kalau dia hanya berdasarkan sudut, berarti misalkan kita mau punya nilai C, misalkan ada titik C di sini, dia bisa dikatakan sama dengan A, karena dia berada di satu buah garis lurus yang sama. Ini anggap saja garis lurus ya. Berarti cosine similarity dari C dan A itu adalah maksimal, dan jaraknya minimal tentu saja. Padahal A dan C itu merupakan titik yang berbeda.
jauhnya dari titik origin. Tapi dia jaraknya terhadap B itu sama. Nah, inilah mengapa cosine distance ini sangat cocok digunakan untuk perhitungan jarak antara dua buah teks dokumen. Nanti kita akan menggunakannya ke dalam contoh, tapi pada dasarnya perhitungan jarak teks antara dua buah teks dalam dokumen itu kita hanya melihat jaraknya, atau umumnya melihat jaraknya itu berdasarkan frekuensi katanya. Jadi misalkan di sini frekuensinya ada dua buah kata saya, ini satu buah kata tidur misalkan. Jadi modelnya adalah perhitungan menggunakan term frekuensi. Hanya berdasarkan frekuensi. Dan mengapa ini menjadi jaraknya terhadap origin itu menjadi tidak relevan? Karena yang dilihat bukanlah jumlah dari frekuensinya, tapi proporsinya bagaimana. Kalau kita melihat C, ini berarti dia kan C dan A, itu proporsi dari masing-masing aksis di sini adalah sama. Kalau dalam bahasa matematis, gradiennya sama, perbandingan antara komponen Y dan komponen X ini sama. Itu juga yang berlaku di teks. Jadi yang kita bisa menganggap teks itu yang penting adalah proporsinya antar masing-masing kata atau term dan bukan jumlahnya. Jadi misalkan ada teks lain isinya adalah 20 saya dan 10 tidur, maka kita bisa beranggapan bahwa dua buah teks ini itu sama atau similar lebih tepatnya. Belum tentu sama tapi similar di sini. Karena berada pada satu garis vektor yang sama. Inilah kegunaan dari cosine similarity atau cosine distance terutama untuk perhitungan jarak antar dokumen teks. Nah, bagaimana kita menghitung cosine similarity atau cosine distance? Di sini kita memanfaatkan yang namanya cosine rule atau law of cosine rule yang bisa kita tuliskan menjadi sebuah persamaan seperti ini. Ini persamaan dalam bentuk vektor. Jadi A itu adalah vektor, misalkan ini vektor A, ini vektor B. Vektor A, ini vektor B. Kemudian melalui cosine rule kita bisa menuliskan bahwa vektor A dot product dengan vektor B dengan dot product di sini itu sama dengan panjang dari A di sini panjangnya kali panjang kali B, panjangnya B di sini kalikan cosine dari sudut di antara keduanya. Ini kita ambil dari cosine rule. Nah, kemudian dari sini kita bisa melakukan perubahan susunan ya, simpel saja kita bisa mendapatkan nilai dari cosine theta itu seperti apa, dan cosine theta inilah yang namanya similarity. Cosine similarity itu panjang vektor A dot vektor B, jelas kita bisa hitung. Kemudian panjang dari vektor A, panjang kali panjang dari vektor B, semuanya bisa kita hitung karena ini dot product dari dua buah vektor yang panjangnya sama, ya tentu saja hasilnya akan skalar, dan di bawah ini panjang ini juga skalar, makanya cosine ini nilainya adalah skalar, dan dia merepresentasikan seberapa besar sudutnya di sini. Kenapa yang digunakan cosine bukan tetanya? Karena kita sering menggunakan ini untuk ukuran similarity. Jadi similarity-nya adalah nilai cosine-nya. Sedangkan kalau kita melihat jaraknya, bisa kita menggunakan 1 minus cosine theta, atau kita menggunakan arc cos untuk menghitung nilai theta-nya, itu juga bisa. Tapi itu nanti agak berbeda tentang penyebutannya. Intinya adalah
berdasarkan sudut yang terbentuk antara dua buah vektor dari data point yang kita miliki. Inilah cosine similarity. Sekarang kita coba menerapkannya ke dalam jarak antara dua buah teks, dua buah dokumen ya. Misalkan kita memiliki teks yang pertama dan teks yang kedua, ini kumpulan katanya. Kemudian kita membuat menjadi, ini biasa disebut sebagai TF matrix atau term frequency matrix. Jadi kita hanya melihat jumlahnya saja dari masing-masing term, dan di sini saya hanya menuliskan 2, saya dan makan, agar lebih mudah untuk ilustrasi saja. Frekuensinya sudah kita tuliskan 1, ada 3, 2, 1. Sekarang kita melakukan plottingnya ke dalam koordinat kartesius. Di sini adalah fitur saya. Di sini makan. Nah, kemudian kita melihat teks 1 itu 1, 2, anggap saja 1, 2 itu ada di sini. Ini untuk teks yang pertama. Kemudian untuk yang kedua kita memiliki 3 dan 1. 3 dan 1. Misalkan seperti ini. Dari sini kita juga bisa mengamati bahwa kalau kita menerapkan cosine similarity atau distance di dalam perhitungan jarak antara dokumen, maka kita tidak akan menjumpai ada angka negatif di sana. Semuanya pasti positif karena jumlahan, minimal ada 0. Dan ini ketika kita tuliskan, gambarkan ke dalam skema seperti ini, hasilnya adalah dia akan selalu berada di kuadran 1. Ada di kuadran 1. Yang mana nilai kosinnya semua sudut vektor yang ada di situ itu hanya akan berkisar antara 0 sampai 1. Tidak akan ada nilai negatif. Dan inilah nanti, dan nilai maksimumnya juga jelas karena maksimum distance atau minimum similarity itu ketika dia sudutnya 90 derajat. Itu yang terjadi di kuadran 1. Dan inilah mengapa cosine similarity atau distance ini sangat cocok untuk perhitungan antar dokumen karena memang perhitungan sangat pas. Oke, sekarang kita coba menggunakan perhitungan dari yang sudah ada. Kita pertama melihat dot product dari A, B ya. Kita coba hitung di sini. Ini sebut saja ini A dan ini B. Oke, dot product dari A dan B kita hitung. Berarti misalkan ada di sini aja. Kita punya sebuah vektor yang A itu berarti 1 dan 2. Kemudian dot product teks 2 itu ada 3, 1. Oke, dot product. Kemudian cosine tadi perhitungan adalah panjang A dan panjang B. Panjang A itu berarti adalah panjang A di sini. Untuk menghitungnya kita cukup menggunakan Pythagoras biasa dan kita akan mendapat bahwa panjang A di sini jelas adalah akar 5. Kita langsung saja tulis ya. Akar 5 kali panjang dari ini itu adalah akar 10. Oke, biar cepat. Nah, dari sini kita coba hitung sama dengan dot product dari ini, berarti kita menghitungnya adalah 1 kali 3 ditambah 2 kali 1. Berarti kita mendapatkan angka 5 dibagi akar 5 kali akar 10 berarti akar 50. Dan ini menghasilkan nilai sekitar 0,7. Jadi
nilai similarity dari vektor A dan B dari teks 1 dan teks 2 di sini adalah similarity-nya 0,7. Dan kalau kita bertanya masalah jarak, maka jaraknya tinggal 1 minus 0,7 berarti jaraknya adalah 0,3. Itulah perhitungan secara sederhana bagaimana penggunaan cosine similarity dan cosine distance di perhitungan antara dua buah teks. Variasi lain dari cosine distance atau cosine similarity adalah yang biasa disebutnya adalah angular distance. Nah, ini sudah saya singgung di awal tadi, bahwa kalau cosine itu adalah nilai cosine dari theta, nah kalau angular distance ini adalah nilai theta itu sendiri. Jadi dari perhitungan awal ini dari cosine rule, kemudian ini perhitungan cosine similarity, kemudian ketika kita ingin mencari nilai theta, kita tinggal menggunakan arc cos atau inverse cos, yang di sini inverse cos. Untuk cosine theta akan menghasilkan theta, dan di sini pi ini komponen untuk menghilangkan komponen pi yang ada di inverse cos di atasnya. Dan ini sebenarnya hanya sebagai apakah nanti theta-nya itu sebagai degree, sebagai derajat, atau sebagai radian itu saja. Tapi intinya adalah bahwa dia perhitungannya adalah menggunakan inverse cos dari cosine similarity untuk mendapatkan nilai theta dari sini. Ini variasi dari cosine similarity, walaupun untuk penggunaannya mungkin agak berbeda dari cosine karena di sini yang dilihat adalah jaraknya, lebih ke arah jarak dan bukan similarity seperti di cosine. Oke, itu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.